Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Jual saja Onana Inter. Onana belum genap semusim bermain di Inter setelah didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan cuma-cuma. Keputusan Inter mendatangkan Onana tidak salah karena dia kini jadi andalan di bawah Mistar setelah sempat cuma jadi pelapis di awal musim ini. Performa mantap Onana ini membuat banyak klub top Eropa mengejarnya. Ada kabar Inter siap melepas Onana di kisaran 40 hingga 50 juta euro yang bakal jadi pemasukan luar biasa untuk klub. Mengingat Inter lagi bermasalah dengan keuangan, maka mereka tidak boleh menolak tawaran yang datang untuk Onana. Luis Diaz mungkin comeback lawan Arsenal. Luis Diaz memang sudah berlatih lagi bareng skuad Liverpool, tetapi belum akan bermain akhir pekan ini. Lalu, kapan penyerang Kolombia itu bisa comeback? Jurgen Klopp enggan buru-buru memainkan Diaz mengingat kondisinya belum pulih 100%. Diaz masih harus menjalani sesi latihan intens selama sepekan untuk mengembalikan kebugarannya. Diaz paling cepat bisa main saat menjamu Arsenal di Anfield 9 April atau kalau mau, lebih bersabar lagi saat jumpa Leeds United sepekan setelahnya. Harry Kane diyakini akan cocok banget buat Bayern. Harry Kane digadang-gadang meninggalkan Tottenham Hotspur pada akhir musim nanti. Spurs kurang kompetitif dan Kane berhasrat memenangi titel juara selagi masih di puncak karirnya. Bayern Munich disebut-sebut berminat mengamankan jasa kapten timnas Inggris itu. Philip Lahm mendukung Bayern mengejar Harry Kane di musim panas. Bayern terlalu cepat pecat Nagelsmann. Legenda sepak bola Jerman Philipp Lahm mengaku kaget dengan pemecatan Julian Nagelsmann. Lahm tampaknya menyesalkan pemecatan Nagelsmann. Bagaimanapun Nagelsmann butuh waktu untuk menciptakan tim hebat seperti halnya Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Namun Lahm bisa memahami keputusan Bayern Munich itu. Kai Havertz dipanggil keledai oleh sebagian skuad Chelsea. Kai Havertz sekarang tentu sudah makin akrab dengan rekan-rekannya di skuad Chelsea. Bahkan saking akrabnya ada sebagian pemain The Blues yang memanggilnya keledai. Keledai sendiri mendapat stigma sebagai hewan yang bodoh, namun Kai mengaku panggilan itu tak memiliki makna negatif. Kai Havertz lantas menjelaskan sebagian rekan-rekannya memanggilnya keledai bukan sebagai ejekan. Mereka memanggilnya demikian karena Kai memang sangat suka dengan hewan tersebut. Chelsea kalahkan MU untuk transfer Victor Osimhen. Ada kabar baru beredar terkait masa depan Victor Osimhen. Manchester United dilaporkan bakal kalah dari Chelsea untuk perburuan striker Napoli tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea unggul dalam perburuan Osimhen karena mereka berani bayar mahal untuk jasa sang striker. Napoli memang dilaporkan membandrol harga sang striker cukup tinggi. Mereka menginginkan tidak kurang dari 150 juta euro untuk jasa Osimhen. MU dikabarkan masih ragu-ragu membayar harga semahal itu untuk Osimhen, sementara Chelsea dilaporkan tidak gentar. Mereka siap menebus klausul sang striker di musim panas nanti. Soal masa depannya di Chelsea, Joao Felix belum tahu bakal dipermanenkan atau tidak. Joao Felix pindah ke Chelsea pada bursa transfer musim dingin 2023 kemarin. Dalam perjanjian peminjaman tersebut, Chelsea tidak memiliki opsi atau kewajiban membeli Joao Felix ketika masa peminjamannya berakhir pada akhir musim nanti. Situasi tersebut membuat Felix tidak mengetahui apakah dirinya akan dipermanenkan Chelsea atau tidak. Jika ingin mempermanenkan Felix, klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut diyakini bakal merogoh kocek cukup dalam untuk membeli Felix. Sebab Joao Felix masih terikat kontrak hingga Juni 2027 dengan Atletico.
Arsenal bakal tak diperkuat William Saliba hingga akhir musim. Bos Arsenal, yakni Mikel Arteta, telah memberikan kabar terbaru tentang cedera pemain pentingnya di lini belakang William Saliba. Dalam menghadapi Leeds United, pemain asal Prancis itu tampaknya tak akan sanggup membela The Gunners pada pertandingan tersebut. Menurutnya, sang pemain masih fokus dengan pemulihan sehingga dipastikan sang pemain absen pada pertandingan tersebut. Ada laporan bahwa cedera punggung yang dialami Saliba dapat membuatnya absen di sisa musim ini. Namun Arteta mengatakan bahwa ex pemain Saint Etienne itu akan berusaha untuk kembali bermain. Nasib Ansu Fati tak pasti di Barcelona, begini tanggapan Xavi Hernandez. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menanggapi situasi Ansu Fati yang menemui ketidakpastian bersama Blaugrana. Meski sedang mengalami periode sulit di Barcelona, Xavi tetap mendukung Fati untuk terus berusaha. Kebahagiaan bagi Fati menjadi hal utama dan terpenting di Barcelona agar bisa bermain dengan apik. Cemerlang di jeda internasional, McTominay bakal dapat kesempatan lebih banyak di MU. Bos Manchester United Erik ten Hag menguji gelandang Scott McTominay dan kemampuannya di depan gawang selama jeda internasional. Meskipun ia bermain sebagai gelandang box to box, bos Manchester United Erik ten Hag mengakui kemampuan sang gelandang untuk beroperasi dalam peran lebih menyerang. Pelatih Bayern Munchen boleh berubah, tapi tidak dengan kualitasnya. Bayern Munchen baru saja menggantikan pelatih mereka jelang akhir musim 2022-2023. Thomas Tuchel sudah resmi diumumkan sebagai pengganti Nagelsmann. Tuchel diharapkan mampu mengamankan sebanyak mungkin gelar bagi Bayern Munchen musim ini. Pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic mengaku terkejut dengan keputusan Bayern Munchen mengganti Nagelsmann. Hal ini mengingat Nagelsmann masih menjaga asa Bayern Munchen meraih treble winner musim ini. Meskipun berganti, Terzic menilai Bayern Munchen selalu punya pelatih dengan kualitas luar biasa. Mourinho, AS Roma jarang juara, tapi tetaplah klub besar. Pada musim panas 2021 lalu, Jose Mourinho resmi kembali ke Serie A untuk bekerja mendukangi AS Roma. Meski tidak disokong oleh kekuatan finansial yang luar biasa, Mo menyebut tetap tertarik melatih tim Serigala Ibu Kota berkat reputasinya sebagai sebuah tim besar. Cara termudah untuk menilai sebuah klub itu besar atau tidak adalah dengan melihat riwayat gelar. Namun ada juga kok klub top yang tidak rutin memenangkan gelar, namun punya nilai luar biasa dari aspek afeksi dan dampak sosial. Roma punya keindahan dari segi itu, ujarnya. Juventus bakal kehilangan Dusan Vlahovic jika gagal lolos ke Liga Champions. Juventus tidak mau kehilangan Vlahovic di musim panas tahun ini, namun akan menjualnya jika ada tawaran tepat yang masuk. Dan permintaan harganya dikabarkan bernilai 120 juta euro. Namun itu bisa menurun karena sang pemain berusia 23 tahun disebut ingin hengkang jika klub gagal meraih tiket lolos ke Liga Champions pada musim depan. Pengurangan 15 poin pada Januari lalu sangat berpengaruh dalam perjuangan Juve meraih 4 besar. Kini mereka ada di peringkat ke-7 klasemen sementara Serie A dengan ketertinggalan 7 poin dari 4 besar. Alexander Pato sesumbar Milan bisa tembus final Liga Champions musim ini. Ex-striker AC Milan yaitu Alexander Pato sesumbar jika mantan klubnya bisa menyingkirkan Napoli di babak 8 besar Liga Champions dan melaju hingga partai puncak. Meski saat ini Milan tertinggal jauh dari Napoli di klasemen sementara Serie A, Alexander Pato menyebut jika bekas klubnya punya DNA Liga Champions yang membuat Rossoneri bisa menyingkirkan Il Partenopei. Saya pikir Milan bisa bermimpi untuk menembus final musim ini. Milan sedang dalam kondisi terbaik dan punya tim yang tepat untuk bertanding di Liga Champions, ucap Pato. Vincent Kompany masuk bursa pelatih anyar Tottenham Hotspur.
Manajer Burnley, Vincent Kompany dikabarkan masuk ke dalam daftar kandidat pelatih Tottenham Hotspur yang baru menggantikan Antonio Conte. Kompany sendiri saat ini masih menjadi manajer Burnley yang tampil di divisi Championship. Sejauh ini Kompany sukses memoles performa The Clarets. Saat ini Burnley masih memimpin klasemen Championship dengan keunggulan 13 poin dari Sheffield United hingga pekan ke-37 dan berpeluang untuk promosi pada musim depan. Hal itu pula yang dikabarkan membuat Daniel Levy meliriknya. Jika tinggalkan Chelsea, Mason Mount tak akan kesulitan cari klub baru. Mantan gelandang Tottenham Hotspur Danny Murphy memberikan komentar terkait masa depan Mason Mount di Chelsea yang masih abu-abu. Murphy meyakini bahwa Mount tidak akan kesulitan untuk mencari klub baru jika pergi meninggalkan The Blues. Sebut saja Manchester United, Liverpool, dan Arsenal. Bahkan Bayern Munchen yang kini dilatih oleh Thomas Tuchel juga diklaim ikut tertarik mengamankan jasanya. Namun jika harus memilih, Murphy menyarankan Mount untuk tidak menerima tawaran Bayern karena akan kesulitan mendapatkan menit bermain. Luke Shaw setuju perpanjang kontrak di MU hingga 2027. Luke Shaw dilaporkan sepakat untuk melanjutkan masa baktinya bersama Manchester United. Pemain asal Inggris itu diberitakan setuju memperpanjang kontraknya di Old Trafford hingga 4 tahun ke depan. Kontrak tersebut akan semakin memperpanjang masa bakti Shaw untuk The Red Devils sejak pertama kali menginjakan kakinya di kota Manchester pada tahun 2014. Selama hampir 9 musim berseragam setan merah, Shaw tercatat sudah tampil membela klub di 248 pertandingan dengan kontribusi 4 gol plus 28 assist. Wayne Rooney prediksi Manchester City juara Premier League. Hingga saat ini tim arahan Mikel Arteta tersebut masih memuncaki klasemen sementara Premier League dengan koleksi 69 poin. Dengan keunggulan 8 poin dari Manchester City di peringkat kedua, tak mengherankan jika banyak pihak menjagokan The Gunners untuk menjadi kampiun pada musim ini. Meski demikian, Wayne Rooney memiliki pendapat berbeda. Dia menyebut musim ini masih belum tahunnya bagi meriam London. Rooney meyakini pada akhirnya The Citizen yang akan menjadi juara pada musim ini karena dianggapnya memiliki mental pemenang. Barcelona tidak akan main di Camp Nou musim depan. Barcelona akan meninggalkan Camp Nou untuk sementara selama musim 2023-2024, stadion yang telah menjadi kandang mereka sejak 1957. Barcelona tidak akan bermain di Camp Nou sepanjang musim depan setelah rencana renovasi markas ikonik mereka tersebut. Selama 2023-2024, Barca akan bermarkas di Stade Louis Companys yang memiliki kapasitas 55.000 kursi dan berlokasi di Montjuic di barat daya kota Barcelona. Sementara itu, terkait nasib Camp Nou, renovasi mendatang akan membawa perubahan besar kepada stadion ikonik tersebut. Paris Saint-Germain siap sodori Lionel Messi kontrak unlimited. Masa depan Lionel Messi sampai saat ini masih penuh dengan tanda tanya. Kontraknya saat ini bakal habis di penghujung musim dan belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak untuk kontrak baru. Namun laporan dari Mundo Deportivo mengklaim bahwa PSG akan menawarkan cek kosong kepada Messi sebagai bagian dari negosiasi untuk mempertahankannya dengan syarat apapun yang diinginkan La Pulga kemungkinan bisa dikabulkan oleh klub. Selain itu, Les Parisiens bersedia menaikkan gajinya tetapi dengan durasi kontrak baru lebih dari 1 tahun. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!